Haji atau ya piknik, ada kan semua pengusaha. Itu bayi nasab. Ada bayi nasib. Nah, saya salah satu kategori bayi nasib. Gitu. Jadi saya usaha dari sejak Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Malam ini kami menghadirkan dua pengusaha muda. Beliau malang melintang, kendati muda, tetapi di Garut ini cukup terkenal di sentro pengusaha muda. Tidak lain adalah beliau ini pengurus HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yaitu saya panggil Om Hendro Sugiarto SE MM KMP. Selamat malam Om Hendro. malam. Yang satu lagi Om Dasep Badrussalam SST. Assalamualaikum. Selamat malam. Om Hendro di SC ya, Steering Committee HIPMI yang akan digelarnya Muscab, dan Om Dasep di OC. Nah, sebelum kita bicara Muscab nih, apa sih HIPMI itu? Ya. Jadi HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda. Jadi HIPMI itulah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang memang sekitar tahun 70-an dibentuk oleh Pak Sis. Memang kalau kita melihat bagaimana perjalanan HIPMI ini, saya pikir di Kabupaten Garut sendiri tidak kurang begitu menggaung. Nah, namun hari ini, ini menarik. Hari ini semua orang membicarakan HIPMI. Kenapa? Selain banyak menghasilkan sosok-sosok pengusaha, selain pengusaha sukses juga di beberapa daerah, beberapa alumni HIPMI itu menjadi kepala daerah. Di Bandung, di Karawang, dan tidak hanya di Jawa Barat, di luar Jawa Barat pun banyak kader-kader HIPMI selain jadi kepala daerah, jadi anggota DPR juga. Nah, yang menarik hari ini, di tahun ini ada 4 kader HIPMI yang menjadi menteri. Jadi menteri ya? Jadi menteri kan. Jadi yang pertama ada Bang Bahlil, ada Mantum Bahlil, yang kedua ada Mantum Lutfi. Jadi Pak Lutfi itu beliau mantum juga, mantan ketua umum. Ketiga Pak Erik Thohir itu beliau kepengurusan di 2 periode, kepengurusan di Pak Lutfi dan kepengurusan Bang Sandi. Dan yang terakhir, yang kemarin baru dilantik, baru Bang Sandi. Jadi ini yang menjadi seksi HIPMI hari ini. Oke, ya. Om itu ada tambahan mungkin? Ya, kalau saya sebenarnya melihat ini potensi luar biasa ya. Di sini sendiri, khususnya di bidang pengembangan ekonominya yang tadi dari pengusaha atau pengusaha pemula kan gitu kan, startup yang lebih termotivasi untuk terus berusaha membuka jejaring dan membuka peluang usaha ke depan gitu kan. Nah, ini keempat sosok di menteri itu apalagi sangat strategis kan, ketika Pak Erik Thohir di pariwisata kan, Parekraf kan gitu. Bang Lutfi, Muhammad Lutfi itu kan di Menteri Perdagangan, Bang Sandi di Bang Sandi di pariwisata ya, di ekonomi kreatif. Bang Erik Thohir itu di Menteri BUMN. Bang Bahlil kan penanaman modal. Itu kan BKPM luar biasa sebenarnya potensi ketika misalkan ketika itu disinergiskan gitu kan, dengan program-program yang ada di daerah. Nah, terus tadi ada yang menjadi kepala daerah ya? Oh, banyak kepala itu daerah. Wali Kota Bandung? Wakil Wali Kota Bandung, Kang Yana, beliau adalah kader HIPMI juga. Teh Cecil juga, Bupati Karawang, kader HIPMI juga gitu kan. Beliau tercatat sebagai kader HIPMI. Dan
termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah mantan ketua BPC HIPMI Solo. Pak Presiden. Pak Presiden tuh. Oke. Jadi ya hari ini ya mau tidak mau hari ini HIPMI setelah banyak melahirkan sosok-sosok leader, baik leader dalam konteks kepengurusan bisnisnya maupun leader dalam konteks tata kelola negara, ya mau tidak mau HIPMI harus mulai membenah secara organisasi. Makanya mulai tahun BPC ini proses tata kelola organisasi HIPMI jauh lebih bagus, jauh lebih dinamis, dan memang pengembangan organisasi itu menjadi sebuah prioritas utama. Oke. Kalau kabupaten kota itu BPC ya? BPC. Kalau provinsi BPD, kalau pusat BPP. BPP. Nah, kita ingin dengar nih bagaimana HIPMI di Garut perjalanannya, siapa saja yang pernah menjadi ketua, kemudian hingga akan digelarnya Muscab. Jadi kalau kita mencoba flashback ke belakang, beberapa perjalanan mantum atau kami sebutnya mantum ya, mantum ketua umum. Jadi dari mulai mantum yang pertama itu almarhum Kang Haji Ea. Beliau adalah mantum HIPMI pertama. Yang kemudian setelah almarhum Haji Ea, Kang Haji Rajab. Dari Kang Haji Rajab itu ke Kang Mukti Arif. Dari Kang Mukti Arif, Kang Agus Alpas, dari Kang Agus Alpas, Kang Erpin, baru hari ini ke Ketum Harapan. Berapa lama jabatan? Per 3 tahun. Per 3 tahun. Boleh mencalonkan kembali? Di HIPMI tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi masuk di struktur kembali jadi pengurus bisa? Bisa. Paling ya tadi kalau misalkan yang bersangkutan katakanlah sebelumnya mantum, mungkin bisa kepengurusan di yang atasnya BPD gitu kan. Biasanya seperti itu. Sebetulnya tidak ke bawah juga, cuman kan secara kaderisasi ya kurang baik lah. Masa yang awalnya ketua umum tiba-tiba jadi ketua bidang atau wakil ketua enggak. Tapi memang biasanya setelah selesai ketua umum, regenerasi selanjutnya adalah di Jawa Barat. Ya, jadi mantum langsung ke Jawa Barat kalau di daerah ya. Kalau kabupaten kota langsung ke provinsi gitu ya. Ada pengurus provinsi dari kita berapa orang? Ada 4 orang, alhamdulillah. Untuk tahun ini kali pertama bagaimana teman-teman BPC Garut bisa mewakili BPC Garut masuk di kepengurusan Jawa Barat. Siapa saja tuh? Ada ya Tum Arapat sendiri, saya sendiri gitu ya, saya. Kemudian ada Haji Dery dan Haji Dery ya, dan sekretaris BPC. Siapa saja yang maksudnya apa syarat harus masuk di HIPMI? Kalau syarat masuk di HIPMI sebenarnya normatif ya. Yang pertama memang dari segi usia harus di bawah 41 tahun. Kemudian yang bersangkutan pun mempunyai portofolio bisnis. Dan yang ketiga dia harus mengikuti Dikracap sebagai bentuk atau sebagai wadah rekrutmen bagi anggota HIPMI itu sendiri. Batas usia 41. Itu aturan ya? Itu aturan. Jadi dari mulai pusat sampai dengan daerah ya mulai pengurus anggota harus dari pusat juga memang harus di bawah pusat. Jadi kalau misalkan dari pengurusan di pusat juga dia harus 41. Jadi 41 itu hitungannya sebelum SK ditetapkan. Nah, jadi memang bisa ya kalau misalkan SK ditetapkannya katakanlah dia 41, otomatis kan 3 tahun ya. Jadi ya selama mungkin dalam perjalanan organisasi itu berarti dia nanti usianya 43, itu sah-sah saja. Tapi yang tidak bisa itu tadi sebelum SK itu usianya melebihi 41 tahun. Jadi tatkala daftar itu kalau pas di usia 41 nggak apa-apa. Ya. Gitu. Kecuali kalau sudah lewat itu ya. Oke. Apa saja nih yang dilakukan HIPMI? Ya. Kalau dilakukan HIPMI sekarang sebenarnya HIPMI itu merupakan menjadi wadah membuka jejaring. Selain itu kan menjadi inkubator bisnis di internal kepengurusan juga. Selain ada memperpanjang sayap atau jaringan ke
kampus gitu kan, akhirnya dibentuk menjadi HIPMI PT. Ya. Nah di sana dibentuk teman-teman mahasiswa untuk berpikir tidak menjadi apa ya, memakai kacamata kuda gitu kan, harus seperti itu. Nah dimotivasi untuk tetap mempunyai jiwa entrepreneur gitu. Nah, setelah itu ada kegiatan-kegiatan di HIPMI itu sebenarnya selain inkubator bisnis, pengembangan bisnis, yang terpenting kemitraan untuk menjadi tim ataupun menciptakan bisnis bersama-sama. Nah, di internal kan rata-rata di HIPMI itu kan punya usaha masing-masing. Nah, untuk mengembangkan usahanya, karena pastinya bermitra dengan yang lain. Nah, itu yang kita ciptakan, menciptakan lingkungan tetap menciptakan lingkungan pengusaha lah sebenarnya gitu. Ya, jadi saya tambahkan ya. Jadi kalau kita melihat dalam konteks bisnis yang paling utama itu satu sebenarnya. Yang itu yang paling utama, networking. Jadi siapapun orangnya, bisnis bisnisnya apapun bisnisnya gitu, networking itu yang utama. Nah, di sini keberadaan HIPMI itu menjadi sebuah strategis, karena memang ini bisa menjadi sebuah kekuatan networking karena kita se-Indonesia. Makanya tadi disampaikan oleh Om Dasep, di HIPMI itu ada coaching bisnis, ada inkubasi bisnis yang memang mau tidak mau, misalkan ini menjadi sebuah kekuatan bagi kader pengusaha untuk tumbuh dan berkembang. Karena ada 4 pilar ya. Kalau saya sebetulnya ada empat pilar. Saya selalu menyampaikan 4 pilar. Ada 4 pilar bagi seorang pebisnis. Yang pertama adalah action, yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah knowledge, dan yang keempat adalah passion. Nah, keempat ini sebetulnya ada di HIPMI, begitu, ada di HIPMI. Makanya kalau kita lihat, katakanlah BPC di Jakarta, mereka iurannya itu sampai 3 juta begitu kan, cukup besar gitu kan. Yang jadi pertanyaan adalah apakah kok mereka mampu begitu, kok mereka mau-maunya jadi anggota HIPMI padahal iurannya sebulan 3 juta. Karena tadi ada sebuah benefit. Ketika masuk HIPMI ada sebuah benefit apa? Tadi 4 pilar ini mereka rasakan. Oke, kita bicara tentang skill. Oke, yang tadinya masuk ke HIPMI, skillnya 2, ketika masuk di HIPMI, karena tadi ada jejaring, ada mentoring, ada coaching bisnis, ada inkubasi bisnis, yang skillnya 2 jadi 4, jadi 5 kan begitu. Nah, ini yang kita berharap memang keberadaan HIPMI ini menjadi sebuah menjadi sebuah katalisasi bagi kader pengusaha untuk tumbuh dan berkembang. Nah, tadi jejaring ini menarik ya. Itu kunci ya. Betul. Harapan HIPMI, bukan harapan ya, kalau harapan nanti setelah Muscab ya. Nanti politik nih. HIPMI sendiri membangun jejaring dengan pemerintah daerah atau pengusaha lainnya? Yang namanya pengusaha itu dia harus berada di tengah, apapun latar belakang benderanya, apapun latar belakang politiknya, kita harus berkolaborasi. Itu kunci setelah jejaring kolaborasi. Artinya memang bagaimana pengusaha ini, bagaimana HIPMI ini harus berkolaborasi, harus berjejaring, tidak hanya B2B atau business to business, tapi juga B2G ya, business to government. Karena mau tidak mau itu menjadi sebuah ekosistem yang mungkin tidak terlepas dari dunia bisnis. Bagaimana kita harus mendorong sebuah ekosistem yang bisa pro terhadap lingkungan bisnis. Misalkan, alhamdulillah beberapa tahun yang lalu undang-undang kewirausahaan muncul, begitu ya. Yang tentunya ini didorong dari teman-teman HIPMI. Nah, termasuk ini juga menjadi sebuah menjadi sebuah challenge ya bagi HIPMI ke depan, begitu kan. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, misalkan apa yang harus dilakukan oleh HIPMI, begitu. Bahkan hari ini menjadi sebuah PR yang pertama kepengurusan ke depan, bagaimana peran HIPMI terkait dengan pemulihan ekonomi, begitu. Betul. Nah, kalau di Jawa Barat luar biasa, alhamdulillah ya, HIPMI Jabar menjadi salah satu bagian dari Satgas Pemulihan Ekonomi di tingkat daerah. Nah, di Garut belum dibentuk ini. Oh, dibentuk ya? Belum dibentuk. Kalau di daerah udah. Bahkan memang harusnya dibentuk.
agar sama-sama semua berpikir bagaimana pemulihan ekonomi di suatu daerah begitu. Nah, ini menjadi sebuah mungkin ke depan akan menjadi sebuah rekomendasi ya bagi kepengurusan baru. Nah, itu bagus nih pemulihan ya, karena terkait COVID kan pandemi. Betul. Sudah dipersiapkan tidak oleh HIPMI sendiri? Kalau HIPMI kita sudah persiapkan. Bahkan tadinya ada beberapa rangkaian itu memang kita memang fokus ingin fokus berbicara berkaitan dengan pemulihan ekonomi begitu kan. Dan kita akan mencoba menduplikasi bagaimana Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah di Jawa Barat mereka berkolaborasi ke seluruh stakeholder. Jadi bicara tentang pemulihan ekonomi tidak diurus oleh pemerintah sendiri, enggak. Mereka harus melibatkan para pengusaha, mereka harus melibatkan para akademisi gitu ya. Pentahelik lah ya, untuk berpikir bersama-sama bagaimana ya tadi Indonesia sehat, ekonomi pulih kan begitu. Indonesia sehat, ekonomi pulih. Ini mengerucut nih. HIPMI kan membuka ruang untuk para pengusaha muda yang lain kan, apalagi Garut yang begitu luas. Dibatasi nggak untuk anggota masuk di HIPMI? Sebetulnya tidak ada batasan ya, selama tadi ada persyaratan tadi. Siapapun itu mangga, kita welcome, kita bareng-bareng kita masuk di HIPMI misalkan ya. Selama tadi persyaratan tadi itu ya, misalkan. Itu bisa siapa saja bisa masuk. Tidak dibatasi. Betul. Kan. Asal persyaratan itu terutama usia. Yes. Harus di bawah 41 tahun. 41. Oke. Nah, Om. Ini kan mau muscab. Ini muscab yang keberapa? Kan Aceh. Aceh ya. Oke. HIPMI ini sekarang muscab ke-6. Karena waktu di zaman almarhum Pak Hajinya pertama, yang kedua Pak Haji Rajab, yang ketiga Pak Arif Mufti, yang keempat Ketum Ervin karena Ketum Alpas itu sebagai PLT transisi. Ervin keempat, kelima Ketum Arapat, nah sekarang adalah muscab ke-6. Muscab ke-6. Kapan digelar? Rencana itu kemungkinan kita melihat situasional, harusnya di akhir bulan Januari ini sebenarnya. Bulan Januari. Untuk pelaksanaan muscab itu sendiri gitu kan. Tentunya kan sekarang masih dalam tahap PSBB ya. Di sampai tanggal 25 ini kita melihat perkembangan seperti apa kan. Tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ya sesuai dengan himbauan ataupun peraturan PSBB sekarang gitu kan, ataupun ya secara umum ya gitu kan, secara umum tentang pandemi inilah sebenarnya. Kalau planning awal kita tanggal 28 ya. Oh, tanggal 28. Ya kita mudah-mudahan berdoa lah PSBB tidak diperpanjang. Amin. Sudah ada calon belum? Kalau calon sudah ada. Jadi sebenarnya udah apa ya? Sekarang itu udah masuk rangkaian. Masuk rangkaian. Udah masuk rangkaian. Kita bulan kemarin sudah di akhir bulan Desember itu ada diawali dikelacak dulu diawali. Setelah itu ada rekrutmen atau pendaftaran bakal calon ketua HIPMI. Mulai tersaring 2 orang. 2 orang. Nah, tapi yang bukan tersaring, yang mencalonkan, mengambil formulir. 2 orang, tapi yang mengembalikan formulir cuma 1 orang. Sampai batas waktu yang telah ditentukan. Nah, akhirnya muncul 1 nama saja, yaitu Haji Adi Pribadi MJ. Nah, yang secara setelah diverifikasi memenuhi persyaratan dan maju ke tahapan selanjutnya. Nah, untuk menuju tahapan itu kan ada beberapa rangkaian sebenarnya yang harus rangkaian untuk menuju muscab ini. Setelah verifikasi kemarin kita sudah melakukan kuliah umum untuk fokus terhadap mahasiswa sama entrepreneur muda, wirausaha pemula, buat bagaimana mereka mengembangkan usahanya ke depan gitu, untuk memotivasi. Dan itu disampaikan sama ketum yang sekarang menjabat sama ceketum.
Nah, itu memberikan pembekalan knowledge terhadap Itu bagian tahapan dari Betul. muscab ini ya. Mustab ini. Jadi rangkaian muscab itu yang pertama mungkin kita diawali dengan dikacab dulu udah. Kemudian yang kedua rangkaian selanjutnya itu ada tadi dikacab dan forum bisnis. Yang kemudian yang kedua tadi kuliah umum dan silacab. Jadi kita tidak bisa langsung muscab sebelum sebelum ada rangkaian-rangkaian ini. Ya. Karena tadi dalam organisasi dalam PO udah mengatur sedemikian rupa ya. Jadi untuk ujung-ujung muscab enggak seperti itu. Jadi alhamdulillah semua rangkaian itu sudah kita lewati, tinggal satu sekarang muscab. Termasuk diantaranya adalah proses penjaringan caketum ya tadi sebagaimana disampaikan oleh Ketua OC. Jadi alhamdulillah awalnya sih yang mengambil formulir 2 orang, lalu cuma kemudian di akhir pendaftaran yang mengembalikan hanya 1 orang gitu. Kemudian SC memverifikasi dan dinyatakan lulus verifikasi, sehingga ya dinyatakan akhirnya dinyatakan caketum hanya tunggal gitu. Aklamasi ya langsung. Ya, tapi tetap bagaimana mekanisme mekanisme organisasi kita berjalan ya. Sebuah rangkaianmu kita berjalan, nanti di muscab pun meskipun katakanlah calonnya tunggal, tadi mekanisme organisasi kita akan dijalankan dengan sedemikian baik ya. Bagaimana misalnya komisi persidangan setiap komisi kita jalankan, termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan rekomendasi-rekomendasi yang saya pikir tadi ini harus menjadi ditindaklanjuti oleh kepengurusan baru ke depan. Oke. Nih, ini hanya kebetulan saja tunggal kan. Jika memang kalau ditarik mundur di muscab kemarin-kemarin itu kan tidak tunggal. Kalau tidak tunggal berarti ada pemilih kan? Iya. Pemilihnya itu siapa? Pemilihnya itu anggota yang jelas yang mempunyai KTA. Yang mempunyai KTA sampai dengan 6 bulan sebelum muscab. Karena kan gini, kayak kemarin misalnya kita dikacab kan, ada anggota baru yang mendaftarkan sebagai anggota HIPMI. Nah, mereka tidak punya suara gitu kan. Tapi dia berhak menjadi peserta peninjau. Nah, kalau yang tercatat kemarin itu sekitar yang voter itu sekitar 75 orang. Nah, memenuhi syarat karena memiliki KTA sebelum 6 bulan sebelum muscab. Pelaksanaan muscab ya. Oke. Jadi tinggal melalui muscab saja ya. Tinggal 1 tahap lagi terakhir gitu kan. Nah, anggap saja ini ya kita mimpi boleh kan? Muscab jalan lancar, kemudian terpilih. Harapan kedepannya mau seperti apa? Harapannya yang terdekat adalah pertama bagaimana pengurusan baru itu bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Ini berkaitan dengan proses pemulihan ekonomi daerah pasca Covid. Ini yang pertama. Ini menjadi sebuah rekomendasi yang pertama. Nah, yang kedua adalah pembenahan tata kelola organisasi gitu kan. Karena saya lihat dari mulai BPP, BPD, tata kelola organisasi itu benar-benar dijalankan dengan baik, sehingga kami berharap sih ke depan kepengurusan yang baru ini benar-benar menata organisasi dengan baik. Misal dia mempunyai goals, mempunyai tujuan mulai dari rekrutmen anggota, kemudian bagaimana jaringan komunikasi baik B2B, business to business ataupun B2G, business to government itu bisa harmonis dan sinergi. Karena mau tidak mau kekuatan anak milenial pengusaha muda itu adalah kolaborasi begitu kan. Ini menjadi sebuah keyword, menjadi sebuah kunci bagi perjalanan organisasi BPC HIPMI ke depan gitu kan. Oke. Ya. Namanya mungkin barusan menambahkan aja ya. Untuk kedepannya harapannya juga lebih banyak atau terciptanya pengusaha-pengusaha muda yang ada di Garut gitu kan. Jadi si HIPMI ini menjadi wadah ataupun ranah motivasi, semangat spirit bersama sesuai dengan ya moto HIPMI sendiri, pejuang pengusaha pejuang. Karena jadi pengusaha itu tidak mudah, tetapi kita ciptakan optimisme ke depan gitu kan. Ya supaya pertumbuhan ekonomi Garut juga menjadi lebih baik. Ya itu secara keluar dan selanjutnya itu ada sinergitas antara BPC, BPD daerah sama pusat gitu kan. Ya terjalinnya komunikasi yang baik, sinergitas, saling memajukan gitu kan. Ya. Itu sih sebenarnya.
Oke, tambahan lagi ya. Jadi ada harapan kami ke depan bagaimana kami ke depan untuk pengurus ke depannya itu ada pertama ya, yang pertama adalah pengembangan ekonomi kreatif gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah menarik karena apa? Ke depan itu akan shifting ya dari dunia industrial dari dunia industrial menuju ke ekonomi kreatif. Nah, ini harus dibaca oleh teman-teman HIPMI. Artinya bagaimana infrastruktur mengarah kepada Garut sebagai lokomotif ekonomi kreatif harus diciptakan. Hari ini misal beberapa di Kabupaten Garut saja misalkan di Jawa Barat perda tentang ekonomi kreatif hanya di Kota Bandung. Ini menjadi sebuah tantangan lah, menjadi sebuah tantangan sekaligus menjadi sebuah harapan kami bagaimana HIPMI bisa mempelopori itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pengembangan HIPMI PT. Jadi yang menariknya di HIPMI itu ada HIPMI PT, HIPMI perguruan tinggi. Nah, kami berharap memang saya mencoba mengutip apa yang disampaikan oleh Ketum Bahlil ya atau Mantum Bahlil bahwa seorang pengusaha itu dilatar belakangi ketiga aspek. Yang pertama ada aspek nasab, yang kedua aspek nasib, dan yang ketiga adalah by design. Jadi by nasab, by nasib, by design gitu kan. Jadi kalau nasab jelas lah, biasanya kalau garis keturunannya pengusaha selesai semua anak-anaknya pasti pengusaha. Misal kita lihat misalkan kalau di Garut ada Hajiato ya piknik, anak-anaknya semua pengusaha. Itu by nasab. Ada bayi nasib. Nah, saya salah satu kategori bayi nasib. Gitu. Jadi saya usaha dari sejak mahasiswa. Kalau nggak usaha saya nggak bisa kuliah. Ya, jadi ya itikuri kumaha cara saya harus usaha. Tadi kan paluga data ya. Apa yang mau gua ada kan gitu. Nah, yang terakhir by design. Nah, ini yang menjadi sebuah PR HIPMI. Jadi menariknya HIPMI PT ini kita berharap bagaimana HIPMI dengan perguruan tinggi kita mendesain sebuah ekosistem di kampus agar mahasiswa itu punya sebuah tujuan tidak hanya menjadi pekerja. Kalau kita tanya kepada seluruh mahasiswa apa cita-citanya, saya pikir ya mereka kita ingin menjadi karyawan, ingin kerja di BUMD lah, BUMN dan sebagainya. Tapi sedikit sekali orang yang misalkan saya ingin menjadi seorang pengusaha, gitu kan. Nah, kita berharap memang ini by design ini. Apalagi kita sudah ditunjang dengan undang-undang kewirausahaan. Di Kemenpora udah ada peraturan menteri berkaitan dengan wirausaha muda pemula yang sebetulnya secara regulasi, secara aturan itu sudah mendukung, sudah disiapkan agar bagaimana kita menciptakan sebuah iklim iklim bisnis sejak dini. Oke, siap. Ini saya ke person ya, tidak bicara HIPMI-nya. Om Dasep kan populis dengan nyanitnya, nggak apa-apa promosi nyanit itu. Tapi dari sisi milenialnya kan muncul sebagai pengusaha muda di nyanit. Kalau saya melihat dari sisi Om Endro itu instruktur, jadi mengisi, memberikan ke pelaku UMKM kan. Om Dasep dulu. Iya, nyanit itu sebenarnya merupakan budaya minum teh gitu kan, yang tidak lepas dari Garut gitu kan, syarat akan sejarah. Nah, itu tradisi itu saya coba mengangkat bahwa ini potensi yang luar biasa, kearifan lokal yang harus kita jaga lestarikan. Nah, setelah itu saya mencoba ada produk teh kan, nyanit itu tradisi minum teh orang Sunda yang ada di Kabupaten Garut, khususnya di Jawa Barat, dan saat ini menjadi warisan budaya tak benda. Lagi digodok diajukan sama Jawa Barat kemarin, di pusat lagi tinggal menunggu keputusan di Februari ini di Februari ke depan. Nah, dari situ saya mulai melihat kondisi sekitar Kabupaten Garut di kaki Gunung Cikuray yang tadinya banyak perkebunan teh gitu kan, sekarang alih fungsi ke produk pertanian. Nah, saya mencoba karena ngerasa rumah di kaki Gunung Cikuray di Cikedug gitu kan, merasa miris ketika keseimbangan ekosistem tidak berjalan baik. Nah, ini saya mewakafkan diri untuk mencoba bersama masyarakat menjual teh gitu kan, dengan produk teh, misalkan kita punya produk Moiti namanya. Produk apa? Moiti. Kalau nyanyi itu kan tradisi minum tehnya. Nah, karena dari sana sih ternyuh masyarakat yang tadinya bawa produknya nggak ke sini? Oh, produknya nanti
bawa di sini ya. Oke, Pokoknya siap. tiap kita ada talk show pokoknya disampaikanlah ke publik. Siap, Pak. Ada sampel ya. Jadi sebenarnya syarat akan sejarah teh Garut itu luar biasanya. Kita coba ngembangin dengan masyarakat petani sekitar ya. Asalnya terus di asosiasi petani teh gitu kan. Nah, bikin produk kekinian gitu untuk ngigelan nggelan zaman itu pada bahasa nama. Ya, walaupun tehnya tradisional tapi kualitas bagus dikemas dengan kekinian. Itu yang kita coba ciptakan. Dan luar biasa, bukan hanya teh hijau saja tetapi teh putih, white tea, luar biasa produk teh dari Garut itu sebenarnya. Itu yang saya lihat potensi yang luar biasa di produk perkebunan pertanian. Oke, siap. Om Endron nih, kan ini lebih ke akademis, ngisi kan di acara pelaku usaha di perbankan, Pemda juga kan. Itu gimana tuh? Ya, sebetulnya memang perjalanan saya itu di dunia UKM juga ya, di dunia UKM, alhamdulillah bareng-bareng sama Om Dasep. Alhamdulillah dari perjalanan itu beberapa kali juga mendapatkan sebuah achievement, sebuah penghargaan dari Bupati, kemudian dari Pemprov Jabar kita 2 kali, sampai terakhir kemarin ya 2014 dari Menteri Pemuda Olahraga. Tapi karena tadi mungkin tiba-tiba tahun 2000 di sela-sela itu tahun 2016 ke sana saya jadi dosen begitu ya. Dosen pun saya hampir di tiga kampus ya, termasuk di Bandung sana. Kami rata-rata saya memegang mata kuliah kewirausahaan. Ya akhirnya image saya itu jadi memang pada akhirnya jadi tadi entrepreneur ya. Jadi ya akhirnya saya di UKM juga, saya di Das UKM, di beberapa Pemda ya, yang akhirnya memang tadi sebagai kita lebih banyak kita mendampingi teman-teman UKM. Jadi ya, akhirnya kita asik di dunia itu. Makanya kita berharap memang ya harapannya memang tadi mau tidak mau saya sebagai akademisi, kemudian ada HIPMI, dia mungkin yang salah satu organisasi profesi yang memang di dalamnya adalah para pengusaha muda, ya kita harus berkolaborasi ya. Tadi pentahelik itu di bisnisnya, pemerintahnya, mungkin Om Tata di medianya, bagaimana kita bareng-bareng mencoba membangun sebuah UKM agar naik kelas. Jadi naik kelas itu seperti ini ya. Jadi naon sih misalkan UKM naik kelas tuh. Jadi UKM tuh kan dia punya kriterianya masing-masing. Jadi ada mikro, ada kecil, ada mikro, ada menengah, ada kecil. Artinya kita harus bisa mendorong yang tadinya mikro dia harus shifting, harus bergeser menjadi menengah dan seterusnya, dari menengah ke dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah sampai akhirnya membesar. Nah, ini menjadi sebuah PR bersama, PR HIPMI, PR saya sebagai akademisi, sebagai pendamping UKM juga, kemudian PR pemerintah harus bisa memetakan. Ini menjadi sebuah permasalahan kita itu adalah potret dan peta, mengidentifikasi siapa yang akan kita bina, siapa yang akan kita identifikasi. Hari ini misalkan kalau kita tanya berapa sih jumlah UKM yang ada, misalkan sebelum ada COVID jumlah UKM sekitar 40 atau 50 ribu, tapi ketika ada COVID melonjak ya menjadi 120 ribu. Itu karena ada BPUMT ya kan, kan BPUMT. Jadi, nah makanya memang kita selalu berkomunikasi dengan katakanlah dinas terkait, dengan dinas UKM dalam hal ini. Coba kita mencoba mengidentifikasi bareng-bareng. Mana sih UKM mikro yang benar-benar mempunyai prioritas untuk kita coba scale up atau kita coba dampingi agar cepat naik kelasnya pun dengan yang menengah dan kecil. Nah itu harapannya mungkin nanti juga HIPMI bisa berperan aktif di sana. Gitu. Warga Garut ini mendengar aset Garut pengusaha ini renyah gitu, cerdas, brilian dalam menjelaskan. Jadi kedepannya ini bukan layak lagi, harus menjadi pemimpin daerah nih, Om Hendro, Om Dasep. Diaminkan lah. Ini baru 2. Jadi bisa dibayangkan pengurus HIPMI yang lainnya kan tidak hadir, memang sekarang transisi mau musjab. Jadi yang usianya sudah melampaui 41 ya sudah tidak bisa menjadi pengurus lagi. Tapi di antara 2 ini sebetulnya ada 1 orang lagi pengusaha muda. Kalau tidak salah ini putranya Teimas. Halo Teimas. Kami undang putranya.
Om Aji Sabda Kusuma Maksum. Sampaikan ke publik apa saja lah. Perkenalkan, mungkin saya masih muda di HIPMI, mungkin sangat muda di HIPMI sekarang. Umur saya masih 25 tahun mungkin. 25 ya. Iya, dan terlebih juga mudah-mudahan dengan bimbingan para senior, apalagi yang ditambah di BPD, dengan rekan-rekan juga di HIPMI PT, mudah-mudahan bisa bersinergis. Dan apalagi motonya sekarang HIPMI bangkit dan bersinergi. Oke. Om Endro, Dasep, tambahin ini. Jadi beliau salah satu anggota HIPMI, dan alhamdulillah kemarin di kepengurusan OC beliau pun terlibat jadi salah satu panitia pengurus OC. Dan saya pikir sudah layak ya ke depan jadi pengurus di BPC HIPMI Garut. Keren. Nih tadi disampaikan kan harapan HIPMI ke depan. Boleh nggak saya mendapat pandangan terkait sosok Haji Adi? Sosok Haji Adi itu seperti apa? Oh ya, saya pikir beliau kan salah satu caketum yang saya pikir memang sudah layak lah. Pertama dari segi dari kapasitas bisnisnya. Kalau mau tidak mau, karena memang HIPMI adalah organisasi pengusaha, maka salah satu indikator caketum kita lihat dari portofolio bisnis. Kalau kita melihat dari portofolio bisnis, sosok caketum dalam hal ini adalah Haji Adi, saya pikir udah bagus ya. Kalau nggak salah ada 12 proyek perumahan yang hari ini beliau garap, tidak hanya di Garut saja, tapi sudah mulai ekspansi ke beberapa daerah. Artinya memang di sana ada perputaran ekonomi, melibatkan banyak orang, sehingga saya pikir ini cocok. Kemudian yang kedua, sosok Haji Adi pun secara track record di HIPMI merupakan salah seorang pengusaha senior di antara kami, sehingga saya pikir jam terbang baik secara kehipmian ataupun jam terbang secara bisnis ini menjadi sebuah pegangan bagi kita ya, bagi HIPMI ke depan agar HIPMI bisa lebih baik lagi. Ya. Sebetulnya tanpa mengenyampingkan yang lain ya, hanya kebetulan saja tunggal gitu. Ya betul. Saya tunggal. Dan saya pikir sebetulnya saya berharap saya jujur secara SC harapannya memang kemarin itu kita tidak tunggal. Kita ingin mencoba mengakomodir teman-teman yang lain. Ya tapi mungkin ya faktanya yang akhirnya kita tunggal begitu kan. Ya mudah-mudahan sih kita harapannya ke depan bisa lebih dinamis lagi. Apalagi ada sosok-sosok muda kayak Aji dan yang lainnya. Saya pikir ini akan lebih bergairah lah HIPMI ke depan begitu kan. Nih sisi lain, ini sudah trending ya tentang milenial. Para usia tua itu sudah terkikis oleh milenial. Saya ingin dengar pandangan di peradaban saat ini tentang milenial. Oke, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Aji ya, karena dia sosok milenial gitu. Jadi memang ini menarik ya. Saya sering mengatakan juga tidak hanya di pelaku bisnis, tapi juga ke teman-teman mungkinnya ketika kita ngopi bareng lah, atau ketika saya di kampus. Memang ada sebuah gelombang hari ini, sebuah gelombang disrupsi, atau mungkin katakanlah kemarin itu yang keren hari ini adalah gelombang VUCA begitu kan. Nah, gelombang disrupsi ini adalah di latar belakangi dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek milenial, perilaku milenial. Yang kedua adalah aspek teknologi. Jadi milenial ini mempunyai sebuah karakteristik sendiri. Ada behavior, ada sebuah perilaku yang tersendiri yang pada akhirnya tadi membangun sebuah ekosistem baru. Jadi sebagai contoh seperti ini ya. Dulu ketika kita bicara tentang sebuah ekosistem bisnis, dulu permainan bisnis itu dulu ketika ingin menambahkan output, maka yang harus dilakukan adalah kita harus menambah input. Bluebird misalnya ya, perusahaan transportasi misalkan, ketika Bluebird ingin menambahkan outputnya berupa margin, berupa keuntungan, maka yang dilakukan oleh Bluebird dia harus menambah unit. Itu permainan dulu. Tapi gelombang disrupsi datang merubah ekosistem tersebut yang pada akhirnya harus merubah permainan baru. Kita lihat misalnya Gojek hari ini. Gojek tidak seperti itu. Gojek ketika ingin memaksimalkan keuntungan, ketika dia ingin mencoba menambahkan keuntungan, dia tidak mesti menambah input kan, bahkan zero input.
Nah, itu yang namanya asset light model gitu kan kalau dalam konteks bisnis ya. Ada sebuah permainan baru yang berupa Uber everything, yang berupa digitalisasi begitu kan. Nah, yang kedua, ini menjadi sebuah early warning system, menjadi sebuah peringatan bagi siapapun itu, baik pelaku usaha atau boleh jadi mungkin saya yakin ke depan landscape politik pun akan berubah. Jika mereka tidak beradaptasi, tidak adaptif, tidak beradaptasi, pilihannya dua, change or die gitu kan, berubah atau mati kan begitu. Nah, ini menjadi sebuah early warning system. Nah, saya pikir ini menjadi sebuah challenge, menjadi sebuah tantangan bagi HIPMI ke depan, apalagi mungkin notabene HIPMI lah teman-teman rata-rata anak-anak pengusaha milenial yang tentunya bisa membangun sebuah dinamisasi dan bisa agility, bisa tangkas dalam menghadapi sebuah gelombang disrupsi tersebut. Oke. Tambahan terkait milenial? Terkait milenial sebenarnya ya selain apa ya, kecenderungan untuk berpikir lebih produktif, terus lebih kreatif kan gitu. Selain itu kan ditunjang dengan teknologi. Ketika berbicara milenial tidak lepas dari digitalisasi dan teknologi saat ini sih sebenarnya. Nah, gitu. Om Aji nih pengen dengar pendapatnya karena ini original milenial. Bagaimana menghadapi tantangan saat ini milenial menjadi peluang kan? Kalau menurut saya sih untuk kaum milenial ya di segi pengusaha lebih ke the power of collaboration mungkin itu. Apalagi ketika sekarang di masa pandemi kita benar-benar lesu lah dalam segi ekonomi. Ditambah lagi ketika saya juga sempat mengalami kebangkrutan mungkin waktu itu di bidang kuliner dan pada akhirnya kita survive lagi. Cuman ya kita juga menambah juga karena bisnis lain dengan ya berbicara the power of collaboration itu dengan Kandasep ini diantaranya gitu kan, Moiti Nyanet gitu yang alhamdulillah mungkin bisa dikunjungi juga gitu Pak. Ada beberapa brand yang disebut juga teh malam Jumat gitu Pak. Ada juga anti copit juga gitu. Itu luar biasa lah untuk stamina dan lain-lain gitu. Untuk para kaum milenial juga mungkin kedepannya agar menjadi bagian dari pengusaha gitu. Karena mungkin berbicara pengusaha itu mungkin tidak mudah lebih ke susah gampang gitu. Karena memang berbicara modal juga iya, berbicara juga mental juga iya gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Mungkin lebih ke butuh bimbingan juga gitu dari para senior ketika mereka sudah melewati fase-fasenya yang mungkin luar biasa berdarah-darah. Ya mungkin kita agak sedikit berdarahnya bisa lah gitu. Begitu Pak. Oke. Warga Garut atau juga kawan-kawan, kepesimisan saya menjadi sirna sekarang karena di usia 10 tahun yang lalu, tahun yang lalu usia saya 40 kan. Ini ada satu fase yang hilang kan. Tapi ketika mau setengah abad usia sekarang, ternyata ngomong milenial itu sudah tak tertampung kan. Om Endro, Om Dasep sampaikan ke warga Garut yang milenial itu begitu banyak. Sampaikan ke warga Garut terkait HIPMI, terkait peran milenial. Ayo. Yang menarik ya hari ini ternyata memang milenial itu justru keinginannya itu adalah flexible working. Artinya memang anak milenial itu mempunyai kehendak memang untuk berbisnis juga. Maka saya pikir bagi teman-teman milenial semua, HIPMI adalah wadah yang tepat untuk mengupgrade skill, knowledge, action dan passion teman-teman semua. Maka hari ini jangan ragu, silakan teman-teman milenial gabung menjadi bagian keluarga besar HIPMI Kabupaten Garut. Om Dasep. Ya. Garut itu luar biasa, terdiri dari 48 kecamatan dan punya potensi masing-masing. Nah, kearifan lokal atau potensi daerah itu mari gali bersama-sama. Kita ciptakan potensi
usaha bersama-sama gitu. Dan satu yang terpenting, kita harus apresiasi identitas daerah. Jadi lamun leungit budayana, leungit oge bangsa. Keren. Leungit budayana, leungit oge bangsa. Leungit oge bangsa. Harus mengapresiasi identitas daerah gitu. Om Hendro, Om Dasep nih. HIPMI kan himpunan pengusaha muda. Ya. Ini ada wadah besar juga di Kadin. Ya. Ini bagus ya. Apakah memang alur HIPMI yang kemudian hari menjadi pengurus Kadin atau bagaimana? Ya. Jadi memang alurnya kalau secara organisasi vertikal memang alurnya dari bawah ke atas terus sampai ke atasnya. Tapi di luar vertikal memang HIPMI ini memang diciptakan sebagai calon leader-leader di Kadin. Kita lihat misalkan di katakanlah baik di pusat, di Jabar ataupun di daerah, rata-rata ketua Kadin mereka ketua HIPMI juga, atau mungkin sebagian besar pengurus Kadin rata-rata mereka pengurus HIPMI juga sebelumnya. Jadi memang mau tidak mau HIPMI dan Kadin harus bersinergis, harus berkolaborasi, dan secara sejarah memang demikian gitu ya. Estafeta HIPMI itu setelah HIPMI ya pasti di Kadin. Gitu. Sepakat nggak Om Dasep? Sepakat. Ada tambahan? Iya, yang terpenting sinergitas, ada kolaborasi yang menarik, satu kesatuan gitu kan, saling, karena berbicara pengusaha adalah kebersamaan berjamaah, itu aja sih sebenarnya. Oke. Gitu sih. Saya ingin ngobrol panjang nih hingga pagi kayaknya. Senang mendengar penyampaian yang dikeluarkan oleh kawan-kawan. Tetapi kita harus menyembunyikan dulu, karena setelah Muscab kayaknya harus diundang bersama ketum gitu. Komposisi pengurus. Closing statement dari Om Hendro. Ini bertiga ya nanti ya, satu-satu ya. Terakhir dari saya, mohon doanya seluruh warga Garut, seluruh teman-teman pengusaha, teman-teman pengusaha milenial juga. Insya Allah tanggal 28 ini BPC HIPMI Garut mempunyai sebuah hajatan besar, yaitu Muscab HIPMI ke-6. Kami berharap tentu dengan hajatan besar ini tidak hanya sekedar bagaimana kita melahirkan pemimpin baru, tapi lebih dari itu adalah bagaimana keberadaan HIPMI bisa memberikan sebuah aspek manfaat kepada pemulihan ekonomi Kabupaten Garut secara khususnya, secara umumnya. Kedepannya HIPMI ke BPC Garut menjadi salah satu mitra strategis bagi pemerintah dalam hal penguatan ekonomi daerah, dan yang paling penting adalah bagaimana BPC HIPMI Garut bisa berkontribusi terhadap para pengusaha muda yang ada di Kabupaten Garut. Tetap produktif, tetap kreatif, dan jaga kesehatan. Om Haji. Saya menambahkan mungkin sebelum tanggal 28 juga ada kompetisi juga e-sport di tanggal 27-nya. Mohon untuk bergabung juga agar kita juga bisa memberikan yang terbaik lah untuk Garut. Bahwasannya di Garut juga kita punya potensi e-sport yang luar biasa gitu kan. Jangan sampai kita dipandang sebelah mata, karena memang ini waktunya 4.0 itu berbicara e-sport sangat luar biasa gitu kan. Apalagi berbicara bisnis ataupun berbicara talent ataupun berbicara juga dari segi pendapatan itu luar biasa. Makanya kalau dari saya sendiri juga mengenai e-sport, kita saksikanlah di episode selanjutnya. Terima kasih.